Shalom Sonis, welcome to Kepo yaitu Canisius Podcast. Bersama dengan aku lagi Alvin, koordinator dari PDPKK Santropetus Canisius. Kali ini di Canisius Podcast ini sudah bersama dengan Ko Ferdi. Halo Ko. Halo Vin. Ya, Ko Ferdi ini Hai semua. adalah koordinator BPK KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Apa BPK Ko? PKK KAJ. BPK Lengkapnya. BPK PKK KAJ. KAJ, iya. Nah, itu tuh. Nanti tambahin di bawah ya, biar nggak bingung ya. Oke. Panjangannya apa ya? Panjangannya Gitu, apa? oke. Biar tahu tuh PKK itu apa, BPK itu apa, dan KAJ itu apa. Yang Biar jelas semua orang tahu. BPK-nya ini bukan badan pemeriksa keuangan, bukan. Bukan ya? Bukan, lain Terima lagi. kasih untuk klarifikasinya. Itu penting itu Banyak sepertinya. yang mikir itu. Iya. Bukan, tapi bukan ke sana. Ya. Apa kabar Ko? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Pasti Koko bingung nih sebenarnya kita ngapain sekarang kan? Podcast di Bali. Podcast di Waduh, Bali. Ada Waduh. apa nih? Nah. Jadi mau ngapain sih Vin sebenarnya ini? Pertanyaan-pertanyaan itulah sebenarnya akan kita pertanyakan bersama-sama. Indeks ekonomi pelayanan itu penting nggak sih? Aduh, berat banget lagi. Indeks Nggak ada yang ekonomi bisa. nih. Aduh. Itu tuh Oke. kita sebagai orang muda Katolik, sebagai OMK Katolik ini saat ini sedang bergumul bagaimana kita hidup kudus walau dompet kurus. Waduh. Nah, itu tuh. Ini Ko Ferdi kan sepertinya Gen Z ya atau milenial nih. Milenial Milenial. lah. Aduh, seneng banget dibilang Gen Z ya. Tapi Iya dong. ternyata Mukanya- milenial. Mukanya muda banget soalnya pikir kan Gen Z ya. Seneng banget dibilang Iya. gitu ya. Enggak, Nah. milenial banget lah. Ini kan, Gen Z dan milenial ini kan dua fase, dua generasi yang berbeda nih kok. Gimana nih? Mungkin di zaman kita di sini mungkin semua Gen Z semua di sini ya, anak-anak generasi strawberry ini ya. Bagaimana Koko sebagai seorang yang gen milenial ini, generasi milenial ini, apakah pernah ada mengalami masa wah dompet kurus tapi benar-benar harus pelayanan nih atau gimana tuh Koko? Jangan-jangan kalau mau banding-bandingin ya, jangan-jangan itu lebih sering kami yang milenial yang dompetnya kurus gitu. karena kalau sekarang itu kelihatannya teman-teman Gen Z itu lebih apa ya? Lebih yakin gitu dengan dirinya, lebih agresif Lebih gitu berani gitu ya. lebih banyak itu ambil peluang demi peluang gitu. Jadi kemungkinan jangan-jangan memang Gen Z tuh lebih tebel dompetnya dibandingin milenial. Dulu tuh nggak kayak gitu. Dulu itu pilihan nggak sebanyak sekarang. Dulu itu kadang-kadang jalan yang mau kami tempuh itu ya jalan warisan. Jadi nggak kayak sekarang itu demikian banyak pilihan. Kayak tadi dibilang itu generasi strawberry, maksudnya itu lembek gitu ya? Iya, orang kan bilangnya begitu ya. Enggak sih, enggak. Itu Enggak ya? Gen Z tuh menurut gua enggak lembek, kompleks ya. Karena banyaknya pilihan yang membuat kebingungan kali ya, sering kali gitu ya. Bisa Beda sama dibilang. kami. Kami dulu tuh justru pilihannya nggak banyak. Oh gitu ya? Iya, orang tua bilang apa, kadang-kadang itu yang kami Harus nurut ikuti. ya? Iya, kadang-kadang. Iya. Ya karena nggak ada opsi lain, nggak ada pilihan lain, nggak ada perbandingan lain gitu. Cuman orang tua, paling jauh saudara. Oh, Jadi- papa itu pengusaha. Terus Terus kita mikir ya, mau jadi apa ya gitu. Ya udah pengusaha. Itu ambil karena nggak ada pilihan, nggak ada informasi, nggak ada wawasan yang lain. Sekarang kan bisa lihat di IG ya. semua di TikTok apa-apa ya, Iya. TikTok apa. Dulu cuma nasihat papa. Sekarang berarti informasi itu dari orang tua mungkin dulu ya. Dulu iya itu tadi nasihat papa. Kalau sekarang kan nasihat Elon Musk gitu ya. Elon Musk. Kalau misalkan kita Mark kan Zuckerberg gitu ya. Ada semua Iya. nasihatnya. Kalau dulu nggak, cuma nasihat papa paling gitu. dan mungkin dulu kayaknya ya sebenarnya kan aku juga guys disclaimer aku juga peralihan antara milenial ke Gen Z ngerasain Lu sedikit-sedikit. lebih dekat kemana? Ke sini atau ke sana? Lebih ke milenial? Kayaknya lebih dekat ke milenial deh Oh, kayaknya. deh. iya. Kayaknya kalau Oke, misalkan oke. orang tua ngomong itu kayaknya mesti oh begitu ya. Kayak sekarang ngeliatin orang-orang tuh kalau misalkan anak muda dengar cerita nih dikasih tahu nggak gitu pi, nggak gitu mi. Menurut ini begini nih. Kayak gitu nggak sih kok? Iya kayaknya sekarang. Ya, sekarang Dan gitu kemudian ya. sekarang kayaknya orang tuanya lebih bisa diem gitu. Karena udah terlalu banyak kan asupannya. Kalau dulu wah kami nih ya begitu beda pandangan sama orang tua nggak bisa terlalu banyak berdebat. Karena mereka wawasannya lebih banyak. Kalau Iya. sekarang justru anaknya yang wawasannya lebih banyak. Lebih banyak informasi. Dulu mungkin orang tua bisa ngomong, papa ini makan garam lebih banyak, Nah, kamu itu makan dia. nasi. Nah, Terus sekarang anak-anak kalau digomongin gitu, tapi kan aku nggak makan nasi pak memang.
Iya. Tiba-tiba dia hidup vegan. Iya. Atau hidup tanpa Pokoknya karbo gitu ya. Beda. Tapi Beda kalau ya? ngomongin soal dompet, itu tadi gitu, tetap aja lah gitu. Dompet kurus itu kayaknya menimpa semua generasi. Iya, Itu iya, terjadi di semua generasi. Gue pernah ngalamin kok. Gimana tuh? Ini ketika pelayanan dompetnya kurus gitu ya. Oh, iya. pernah banget. Dulu apalagi dulu ketika awal mula pelayanan itu kan masih kuliah. Kalau gue tuh masih kuliah. Kuliah. Dari awal-awal kuliah tuh gue udah mulai pelayanan gitu ya. Udah aktif di gereja. Ya kalau lagi kuliah, dulu nggak ada. Kuliah sudah bisa main saham. Udah bisa, bukan nggak boleh ngomong main saham katanya gitu ya. Tapi Iya, sudah gitu mulai apa-apa. investasi saham, Iya. kerja di bidang itu ya, pasar modal. Dulu nggak bisa. Dulu susah ya? Nggak ada. Dulu bisa, karena dulu yang gimana ya, teknologinya belum ada. Ya dulu Kalau kan sekarang nyari telepon pun masih nyari-nyari ya kalau salah ya. sinyal aja masih susah. Sekarang nggak segitunya sih sebenarnya gitu. Enggak ya? Tapi ya gitu. Jadi ya Iya. justru kalau teman-teman sekarang tuh banyak opsi. Nah, kalau dulu kami nggak gitu. Waktunya itu ya dulu ada istilah tuh kupu-kupu. Apa itu? Kuliah pulang gitu ya. Kalau pulang. sekarang kan jangan-jangan kuliahnya aja dari rumah. Benar juga. Iya, sih. istirahat ada waktu luang dipakai kerjaan sampingan. Side hustle bahasanya sekarang. Kalau dulu kan? nggak gitu. Oh, Sehingga iya, ya memang iya. ketika kuliah ya kebanyakan kuliah gitu ya. Sedikit lah yang kemudian punya kerjaan sampingan. Sehingga waktu itu ya nggak punya pemasukan, ya nggak punya uang. Tapi semangatnya yang tebel. Bolehlah uangnya itu tadi tuh tipis gitu ya. Itu tapi tagline semangatnya tebel gitu. Dompet boleh kurus tapi semangatnya tebal. Nah, masuk tuh Semangatnya gemuk ya. Semangatnya gemuk. Iya. Jadi semua kita lakuin aja apa ya, itu dia semangatnya itu. Semangatnya yang tebal. Jadi dalam kondisi apapun itu, mungkin sekarang teman-teman dari Sonis juga bisa mengaplikasikan itu untuk awal-awal dulu nih. Dah, dompet urusan belakangan. Kalau nggak salah tuh ada tuh ayatnya tuh, burung di udara akan diberi makan oleh Tuhan tuh, ya kan? Walaupun di sana dibilangnya, iya burungnya juga nggak diem di sarang dikasih makan, dia juga mesti terbang kan begitu ya? Nah, itu gimana tuh kok? Iya, nggak bisa. Burung dikasih makan sama Tuhan. Kalau dia diem di sarang terus, nggak bisa juga. Dia mesti juga keluar ya. dari Mesti sarang keluar gitu ya. ya. Mesti kerja, mesti tetap. kerja. Ya, ngerti sih. Gua paham sih. Memang ini sebenarnya kan soal waktu sebenarnya. Ini bukan soal dompetnya kurus, tapi soal waktu nih yang harus dibagi antara menghasilkan ngisi dompet, ya kan, melayani ngisi hati kan gitu nih. Nah ini yang perlu seringnya pertanyaannya akhirnya bagaimana menyeimbangkannya gitu ya. Wah, Pertanyaannya kan gitu kan, work-life balance gitu, bikin Iya, balance iya, tuh iya. gimana gitu ya. Karena kadang-kadang ada saat-saatnya di mana prioritasnya itu memang ternyata ya mau nggak mau ini dulu yang harus kita kerjakan. Misalnya gitu ya, mau nggak mau ya memang kalau misalnya ini akhir bulan sudah harus bayar kos-kosan, Iya. ya mau nggak mau ya harus dulu lah kerja itu ya. Dan kemudian kita bilang maaf ya pelayanan sebentar. Karena kalau nggak kita nggak bisa tetap tinggal di Bali pulang misalnya gitu ya. Gitu kan nggak bisa gitu, mau nggak mau. Lagi gitu praise and worship tiba-tiba ada suara token listrik gitu ya. Nah, Tuh, itu dia. ganggu nggak tuh pada Iya. akhirnya kan seperti itu ya. Ya, tadi menarik nih mengenai keseimbang, balance dan juga waktu. Kita kan Tuhan itu memberikan semua orang waktu yang sama nih. 24 jam setiap manusia. Koko, aku dan teman-teman Sonis di sini semua waktu yang sama 24 jam nih. Tapi tadi mengenai prioritas nih. Berarti prioritas kalau misalkan orang bilang work-life balance, ini berarti work-life pelayanan apa sih bahasa Inggrisnya? Service lah ya. Nanti tambah di bawah lah ya. Ministry Balance gitu ya. Oke, yes. Ya. Nah itu sebenarnya kalau ditanya nih, misalkan ada orang nanya, aku yang penting pelayanan dulu, carilah dulu kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan. Tapi ada yang juga yang bilang, loh keluarga itu prioritas, pelayanan belakangan, atau pekerjaan itu prioritas, pelayanan belakangan. Sebenarnya nih, ngelihat perspektif itu gimana sih kok sebenarnya? Kalau saya pribadi ya, itu yang Tuhan Yesus bilang. Di mana hartamu berada, di situ Hatimu berada. hatimu itu. Nah sebenarnya apa sih yang kita sungguh-sungguh cintai gitu? Harta kita yang paling berharga itu apa? Kalau bicaranya itu uang,
Ya makanya kemudian melulu kita mengejar uang dan kemudian panik ketika ada tawaran-tawaran untuk pelayanan gitu. Sebenarnya prioritas itu bukan soal mengatur waktu. Apa itu tuh? Mengatur hati. Karena pertama-tama apa dulu yang paling kita cintai? Tuhan misalkan gitu ya. No, bukan misalkan. Oh, bukan misalkan. Harusnya Tuhan. Kalau benar-benar Tuhan yang kita cintai, itu dia. Denyut jantungnya Tuhan kita rasakan. Istilah saya tuh ya, tanjakan cinta, tikungan mesra. Nah ini dia. Kalau betul-betul benar seriusan, kalau mencintai Tuhan, kita maunya dekat sama Tuhan. Dan Tuhan nggak akan biarkan kita dan bilang, jangan kerja, gitu. Nggak gitu. Tuhan tahu bahwa manusia hidup di bumi dengan segala kompleksitasnya, ya, dengan segala kerumitan gitu ya. Dengan segala problematikanya. Ya, dan Tuhan mau agar kita di bumi pun selamat sehingga bisa pulang ke surga. Dia yang kasih wawasan, saat ini yang harus saya lakukan. Itu dia. Tuhan makanya, akan berikan hikmat gitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah bukan berarti pelayanan duluan, bukan. Nah, ini enggak dong. Ini penting nih. Ini jangan keliru. Carilah dahulu kerajaan Allah berarti hidup dekat dengan Tuhan. Gereja mengajarkan, makanya itu kan ekaristi. Tuhan tahu kapan ini waktunya, Tuhan udah siapkan untuk kita pelayanan. Kapan waktunya kita untuk bekerja. Tuhan udah paham. Yang nggak paham kita. Karena kita nggak dekat sama Tuhan, kita kebingungan. Dengan semua tawaran yang ada, dengan semua nilai yang muncul gitu tiba-tiba, itu bingung kita. Tapi kalau dekat dengan Tuhan, kita paham sih. Kita butuh banget kejernihan ini gitu. Untuk melihat dan menentukan. Karena yes kita untuk yang satu, no kita untuk yang lain. Kalau ke restoran tuh, kita pesan satu nih, berarti kan kita nggak beli yang lain. Betul. Kalau dunia nih, ketika dalam keseharian kita, begitu kita bilang iya untuk yang ini, sebenarnya itu tidak untuk yang lain. Dan kita harus berani bilang tidak, berani bilang iya. Nah kita butuh kejernihan. Kapan untuk bilang tidak, kapan untuk bilang iya. Jangan jadi yes man gitu ya. Oh nggak bisa, lu yes semua berarti no untuk yang lain. Nggak bisa. Atau no terus juga. Wah nggak bisa juga. Nah justru di dalam Tuhan, bahasa tradisi kekatolikan, teman-teman Yesus itu mengerti ini mengenai discernment. Nah ini dia membedakan. Ada karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memberikan anugerah istimewa. Salah satunya discernment. Wah ini. Untuk membedakan rohnya begitu ya. Nah ini juga membawa kita pada kejernihan. Nah kalau dekat-dekat sama Roh Kudus, nah ketika karunia discernment itu Tuhan berikan, itu kita lebih mantap, lebih jernih untuk membedakan. Ya. Oh ya. Bukan karena alasan sesaat, kemudian kita bilang tidak, tetapi memang karena kejernihan. Kita bisa dengan yakin bilang, belum saatnya. Yang ini dulu. Gitu. Dan itu membawa ketenangan, dan itu kemudian yang membuat keteraturan hadir dalam hidup kita. Karena menyusul jadwalnya bersama Tuhan. Waduh, berat banget apa sih enggak? Enggak sih. Enggak ya? Oke. Semoga enggak berat. Enggak sih. Kalau mereka berat ya. Takutnya terlalu milenial gitu. Enggak lah. Mungkin gini, kalau misalkan berat buat Sonis, coba datang PD deh. Promo katanya. Masuk ya. Iya. Wah, berarti discernment ini kok. Discernment kan pengetahuan amamku nih adalah ya kalau kita memilih antara yang baik dan buruk sudah pasti kita memilih yang baik. Buruk kita lupakan. Tapi discernment kan gamblang gampangnya adalah memilih yang terbaik dari semua yang terbaik ya kan. Iya, dari semua yang baik bagaimana yang mana yang harus dipilih untuk saat ini. Iya, untuk saat ini. Dan dengan kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin lebih jernih lagi nih. Nah, itu dia, ada kejernihan. Iya, ada kepekaan. Gitu. Wah. Dan pada akhirnya membuat ya apapun yang tadi mengenai indeks ekonomi, ya kan, mengenai ngeliatin mana yang baik, mana yang buruk, dan mengenai mana yang baik dan mana yang baik, kita lebih benar-benar lebih paham dan pakem terhadap semua pilihan kita. Berarti kurang lebih begitulah ya. Karena nggak bisa dipertentangkan antara dompet kita dengan pelayanan kita, nggak bisa. Ya, berarti prioritas itu pun juga bukan mengenai ngatur waktu atau bagaimana kita memanage waktu. Kalau kita di sini mungkin lebih ke memanage prioritas. Iya. Itu kali kok ya. Pertama-tama itu tadi tuh mengatur hati katanya. Mengatur gimana gitu.
Sehingga kita bisa dengan jernih melihat, oh ini prioritas dalam hidup kita. Gitu. Karena kan tidak mudah juga untuk mengatur prioritas. Koko kan lawyer nih ya, SH, sarjana hukum nih ya kan. Wah, benar-benar pekerjaan tuh, wah lawyer lah kayaknya udah sibuk banget lah. 24 jam. 24 jam nih kan, jam 3 ditelepon pun mesti ngangkat nih. Tapi di saat bersamaan Koko kan koordinator BPK PKKKAJ. Nah, ada nggak sih pernah mengalami benar-benar situasi, wah ini benar-benar butuh kejernihan nih, prioritasnya jadi dipertanyakan dan dibimbangkan nih. Ada nggak sih pengalaman gitu kok? Ada banget, ada banyak. Tapi mungkin sebelum masuk ke soal lawyernya ya, tadi itu soal dompet aja. Ketika mulai serius pacaran, bukan lagi serius pacaran, pacarannya seserius itu. Boleh. Ya, udah mau masuk pernikahan. Iya. Sedangkan uangnya nggak ada. Nah itu pelayanannya, tawaran untuk pelayanan terus berdatangan gitu. Iya. Tapi rupiah nggak bermasukan gitu. Udah mulai gerakan gini-gini nih. Udah mulai. Sedangkan ini calon mertua udah mulai tanya kapan mau datang ke Palembang. By the way, istri saya orang Palembang. Nah, waktu itu pasti pusing. Bingung lah. Gimana Tuhan? Kok gue terus pelayanan? Tetapi, gimana nih? Bukan nggak kerja ya. Tapi kok kayaknya belum cukup gitu untuk kumpulkan uang, untuk pernikahan. Nah, itu kan dilema banget. Pernah belum kemudian jadi berpikir untuk ya udah stop dulu lah pelayanan gitu ya. Atau istirahat dulu gitu. Pernah. Vakum dulu lah, hiatus gitu ya. Pernah, bahkan marah sama pelayanan pernah. Waduh. Iya dong. Tanpa sadar nyalahin karena waktu itu apalagi ego ya. Ketika kemudian pacar udah mulai bicaranya serius, ini kita gimana apa, uangnya nggak ada apa gitu ya. Masa kita marahin pacar kita? Karena kan kita langsung sebagai cowok kan, yang salah kan, waduh sebagai seorang cowok, kok gue nggak perform ya gitu ya. Ini si pelayanan gitu. Ini si pelayanan gitu kan, ambil terlalu banyak waktu gue gitu. Langsung cari kambing hitam gitu ya. Iya, hitam banget tuh. Bener-bener hitam banget. Waktu itu sampai marah, bukan cuma sama pelayanan akhirnya. Selalu yang paling akhir itu kan Tuhan. Tuhan kenapa sih begini gitu? Kenapa sih nggak bantu? Jadi kita, waktu itu saya mikir seakan-akan Tuhan tuh pilih kasih gitu. Tuhan tuh, you just use me God gitu. Lu cuman pakai gua doang, lu ngerjain gua gitu. Waktu itu mikirnya tuh begitu. Cuman ya, itu tadi lah, sekeras-kerasnya kita marah sama Tuhan, tapi ya nggak boleh tutup hati. Kalau kata Paus Fransiskus, dia tulis satu buah surat untuk orang muda ini, dokumen, dia tulis Christus vivit. Yesus tuh hidup. Dan Yesus yang hidup itu, dia yang pasti nggak mungkin nggak campur tangan. Dalam segala hal kesulitan. Waktu itu Tuhan mulai kasih tahu, Tuhan mulai kasih lihat bahwa tenang gitu. Jangan takut. Kan Ferdi lagi melayani Tuhan. Lagi kerja buat Tuhan. Waktu itu gue mikirnya, wah ini udah keterlaluan nyalahin pelayanan. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya waktu itu gue juga masih kerja, masih ada yang gue lakukan apa, tapi memang waktu itu belum semenghasilkan itu. Mungkin masih butuh waktu, tapi karena udah dapat serangan, dalam tanda kutip dapat tantangan gitu ya, ya udah akhirnya menyalahkan gitu. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa sebenarnya gitu, cuman yang menyalahkan. Ya udah, ya marah sama Tuhan, tapi ya itu. Tuhan mulai bekerja, Tuhan mulai ingatkan pelan-pelan. Tuhan tuh selalu punya cara. Kalau kita cukup terbuka hatinya, kita bisa ngelihat bagaimana Tuhan merayu kita. Wah, ini dia yang asik. Benar. Dirayu Tuhan nggak tuh guys? Itu Paus Fransiskus bilang, Yesus itu hidup. Dia merayu kita, membujuk kita gitu ya, romantis sama kita. Itu kelihatan banget. Nah, waktu itu Tuhan mulai lakukan itu. Tuhan mulai kasih lihat ya. Ini sebelum ngomong soal uangnya ya, dia mulai kasih lihat bagaimana Tuhan tuh berkenan atas pacaran saya. Gimana waktu itu satu hari saya di rumah lagi mandi, rupanya
calon istri itu datang ke rumah, udah janjian sama mama saya, nemenin dia itu pergi ke Mangga Dua atau kemana lah gitu ya. Saya tuh nggak tahu, karena emang pacarannya udah seserius itu kan. Dia sudah datang ke rumah, mereka duduk di bawah gitu ngobrol gitu, nunggu saya turun mandi. Nah waktu gua mandi itu gua nyanyi lagu nyembah Tuhan gitu ya, walaupun lagi kesel tapi kan buka hati ya, terus saya nyanyi aja nyembah Tuhan waktu itu Allah Roh Kudus. Celikanku, tuh kan ketahuan lagunya lama, tahun berapa ini udah kelamaan ya. Celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, seterusnya dan seterusnya lagunya tuh. Waktu lagi nyanyi, itu kan pakai air panas ya. Tapi tiba-tiba badan terasa lebih panas daripada air panas itu. Rupanya, hatinya itu terpaut pada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 bilang, mereka yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, katanya gitu kan. Jadi ketika kita lagi nyembah Tuhan, tanpa sadar terikat tuh hati kita, dan itu kita bisa rasakan hadirat Tuhan istilahnya gitu ya, Tuhan hadir. Itu betul-betul ngerasa, wah sampai nggak berhenti, makin kencang nyanyi ku sembah kudus gitu ya. Tapi waktu saya udah selesai pakai baju turun ke bawah, saya lihat mama saya sama pacar, itu air matanya itu keluar gitu, ngembeng istilahnya gitu ya, wah berkaca-kaca lah bahasa Indonesianya yang bagus tuh. Mama saya masuk kamar gitu ya, pacar saya itu hampirin saya, dia pegang tangan saya, dia lihat mata saya sambil dia berair gitu, terus dia bilang, "Koh," kata dia gitu kan, dia panggil gue tuh Koko, gue panggil dia Cece. Ya, malu. Ya anyway, saling lihat-lihatan kan, kenapa Cece bersyukur punya pacar kayak Koko katanya. Kenapa? Takut akan Tuhan. Wah, disitulah kejernihan datang. Disitulah gue tahu. Oh, enggak. Dia bukan cuma mencintai Tuhan. Bukan mencintai gue, tapi pertama-tama dia mencintai Tuhan. Dan di dalam hubungan ini, bersama-sama kami akan mencintai Tuhan. Tuh kan indah. Wah, nah itu yang kemudian, itu hiburan pertama, itu kejernihan. Di situ gue ngerasa, no, Tuhan kerja loh. Ini lewat dia. Di situ mulai ketenangan, mulai datang. Tenang, kalau Tuhan udah, ini ada restu Tuhan di sini, nggak mungkin nih kalau Tuhan nggak sediakan. Nah itu, dan kemudian terus ya. Sebentar ya, ini lupa. Santo Benedictus yang bilang, conversatio morum. Nah itu ya. Jadi hidup itu nggak bisa kayak update software gitu, nggak bisa. Oke. Instan tuh nggak bisa. Tapi butuh keberlanjutan, butuh proses, butuh waktu gitu. Santo Benedictus mengajarkan itu dalam Regula Benedicti. Satu lagi dia ngajarin stabilitas, jangan pindah-pindah. Nanti kita ngomong soal itu kali ya. Tapi waktu itu gue kasih waktu. Maulah berproses, berproses. Nah lewat proses itu mulai kelihatan. Ya memang uang tetap belum ada gitu ya. Tapi tenang itu mulai datang. Nggak panik gitu. Nggak panik, mulai ikutin, oke nih. Dan pelan-pelan, bener. Tuhan mulai kasih lihat. Tiba-tiba itu ya. Ada aja gitu. Apa yang sudah kita kerjakan mulai berbuah. Bahkan dikasih bonus. Ada orang tiba-tiba datang, Fer tolongin gue dong, tolongin. Kenapa? Udah lama nggak ketemu kan. Papa meninggal katanya. Oh iya saya turut berduka. Apa yang bisa gue bantu? Tolong dong ini mau bagi-bagi warisan katanya. Sebenarnya nggak usah pakai lawyer juga bisa bagi warisan ya. Tapi memang mungkin Tuhan sengaja dorong dia untuk mendatangkan rezeki buat gue. Boleh nggak lu ini bantuin ini semua karena gue panik nih, gue bingung nih. Oke, karena saya kenal juga keluarganya. Saya bantuin apa. Tahu-tahu dibukain cek bro. Wah, pokoknya dapat bagian warisan juga ya. Iya, jadi adalah berkat. Di situ mulai tambah kelihatan. Oh iya. Bukan ketika berkat datang kemudian baru sadar, enggak, tapi justru dalam proses itu melihat bahwa tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Jadi nggak berhenti tuh dia tuh menenun terus. Makanya dalam Alkitab bilang Tuhan menenun engkau semenjak katanya. Berarti belum selesai. Terus gitu. Familiar tuh sama ayatnya tuh barusan tuh. Nah, itu di mana tuh ya? Gue aja lupa. Itu ada tuh di Mazmur 127 kalau nggak salah tuh. Oke. Iya gitu sih. Jadi Tuhan tuh bekerja terus dalam hidup kita.
Jadi kalau diceritain tuh panjang, begitu banyak kemudian pekerjaan tangan Tuhan. Ya, tentunya kita nggak diam, tapi kita lihat, oh inilah pekerjaan tangan Tuhan gitu. Dan Tuhan cukupkan kok. Akhirnya bisa merit, ya kan, keluarga membantu, tapi kita juga dengan tenang, oh kita lihat, pokoknya banyak deh pekerjaan tangan Tuhan. Iya, berarti benar-benar campur tangan Tuhan itu benar-benar nyata di hidupnya Ko Ferdi berarti ya. Oh, di hidup semua orang, seharusnya sih gitu ya, seharusnya kita rasa sih, Tuhan tuh nggak berhenti bekerja hanya dalam diri satu orang, Tuhan bekerja dalam diri semua orang kan ya? Bener nggak sih? Bener, sengaja biar Sonis tuh ngerasa, loh perasaan hidupku tidak ada campur tangan Tuhan. Ada, teman-teman. Pasti. Ada. Sadarnya belakangan aja, biasanya juga gitu. Wah, menarik. Tapi tadi berbicara mengenai pekerjaan dan juga mengenai ternyata dicukupkan dari segala hal, bahkan sampai ke pacar kan gitu ya. Dicukupkan semuanya, ditunjukkan jalan sama Tuhan. Tuhan kasih lihat. Wah, kasih lihat semuanya. Jadi jangan dipertentangkan makanya gitu. Ya apalagi buat para pria nih kan, ada tuh kata-kata tuh ya. Apaan tuh? Harta tahta wanita. Kalau misalkan yang lain tuh harta tahta Chef Renata. Wah, gawat. Wah, itu gawat tuh. Tapi kalau misalkan begini kan berarti benar-benar harta tahta wanita, tapi ada yang lebih penting, Tuhan. Nah, gimana nih? Nah, pertanyaan jadi balik ke pertanyaan lagi nih. Mengenai pada akhirnya kita ya udah kita tetap fokus dengan apapun yang kita mau lakukan mengenai pekerjaan kita, relasi kita dengan teman-teman yang mau nikah, make sure ya. Dan pada akhirnya memilih pasangan hidup yang tepat tapi di saat yang bersamaan benar-benar kita melayani Tuhan ya, dekat dengan Tuhan. Apa sih gimana sih, apakah akan jadi lagi mencari pasangan hidup nih? Nah, kita fokus pada saat dari pekerjaan, kita juga fokus dengan mungkin keluarga, dengan mencari pasangan hidup tadi. Tapi saat bersamaan juga dengan bagaimana pelayanan kita. Nah, kita ini mesti berserah. Gimana sih cara kita tuh, apakah kita berserah secara aktif atau berserah secara pasif? Apalagi ada orang yang bilang, berserah bukan pasrah. Nah gitu tuh. Nah itu dia. Itu penting tuh. Nanti gimana tuh kok? Kayaknya itu kesimpulannya sih. Nah, kita berserah bukan pasrah gitu. Iya. Berserah itu berarti proaktif. Berserah itu ya aktif itu. Berserah itu nggak diem aja, tadi yang Alvin bilang, nggak pasrah gitu. Berserah itu bukan jadi termometer, tapi jadi termostat. Bukan cuman reaktif seperti termometer, cuman ngukur suhu, tapi jadi termostat yang justru menentukan, sekarang ini suhunya begitu ya. Harus proaktif, harus nggak bisa aktif, gitu. Ya, nggak bisa cuman sekedar diam, kemudian terus-terusan mengikuti arus gitu ya. Udahlah, biarin aja ngeflow, istilahnya ngeflow kali ya. Saya ngeflow, apalagi mungkin teman-teman di Sonis itu kayak yang FOMO gitu, maksudnya kayak FOMO itu, teman-teman, FOMO itu fear of missing out. Ya, disclaimer dulu biar tahu artinya nih FOMO. Nah, apalagi di saat, temanku di umur segini sudah menikah, temanku di umur segini pekerjaannya sudah stabil, tadi kan stabilitas. Temanku di umur segini ternyata keluarganya baik-baik aja, keluargaku tidak baik-baik aja. Tapi di saat yang bersamaan kita harus berserah secara proaktif ya. Kita hilangkan aktif dan pasif, tapi menjadi benar-benar proaktif seperti harus termostat yang begini. Nah, ada nggak sih kiat-kiat dalam diri atau misalkan dari Ko Ferdi gitu yang menenangkan supaya kita jangan sampai ikut-ikutan gitu. Karena kita, Tuhan bilang kita harus begini. Aktif, tapi kok aktifnya salah. Nah, itu gimana tuh kok? Kadang-kadang teman-teman OMK tuh ambisinya tuh kuat banget. Itu tuh. Sebenarnya ambisi itu bagus aja sih. Kalau positif kan ya, Vin ya? Kalau ambisinya positif, itu bagus gitu. Yang jadi masalah seringkali kita berambisi dengan motivasi yang salah. Motivasinya itu tadi FOMO salah satunya kan. Nggak mau ketinggalan, nggak mau kelihatan kurang keren jika dibandingkan dengan teman. Flexing gitu ya. di Instagram biasanya. Iya, dan kemudian ternyata kalau di runtut-runtut akarnya adalah ketakutan. Padahal kan Tuhan bilang jangan takut. Seringkali FOMO itu akarnya adalah takut. Nah ini yang nggak boleh. Saya tuh tulis buku. Unfollow the noise gitu ya. Lagi iseng-iseng tuh tulis buku tuh gua tuh. Iya. Ini bukunya di sini.
Bisa dibeli di mana tuh bukunya tuh? Bisa dibeli, cari aja nanti ya di, Jadi ada linknya? di ininya ya. Ini pakai affiliate-nya PD Canisius, lumayan. Boleh, boleh. Bikin buku karena apa? Sebenarnya karena ngerasa, kok udah sedemikian terbelenggu sama media sosial. Sorry ya, waktu itu bangun pagi, tiba-tiba sakit perut banget, mau pup. Sudah nyampe kamar mandi, nggak bawa handphone. Gue balik lagi ambil dulu handphonenya loh. Bayangkan, itu momen yang sampai kesal banget. Daripada baca Inggrisnya sampo ya. Dia bisa aja. Ya. Anyway, ya itu dia. Sedangkan ternyata yang ditampilkan di layar itu bukan kebenaran seringkali. Tapi cuman pencitraan, pencapaian gitu. Tapi momen-momen belakang layar itu nggak pernah muncul gitu. Dan kemudian kita membandingkan hidup belakang layar kita dengan depan layar teman kita gitu, ya nggak nyambung, itu nggak nyambung. Bukan apple to apple ya nggak apple to kasarannya ya. apple. Kenapa sih gua begini gitu Iya, kan? iya. Nah itu dia. Jadi kita kemudian FOMO gitu ya. Kita takut sendiri, ngerasa tertinggal dan segala macam. Iya. Kalau bisa jadi mungkin teman kita yang kita lihat itu sebenarnya di belakangnya prosesnya juga besar banget kan gitu ya. Iya, bener Bisa banget. jadi kan begitu ya. Bener banget. Itu- Saya tuh ada tulis gini, mana ya? Ada juga tuh orang bijaksana yang bilang, Bilangnya apa? bijaksana banget nih ngasih tahu ke kita mengenai talenta. Wah, ada orang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Orang pikir mengenai talentanya, padahal talenta tuh berat, guys. Untuk dipercayakan mengenai 5 talenta berarti bebannya juga berat, guys. Oh, itu yang ngomong bijaksana banget sih. Oh, tolong Bijaksana. dikenalin dia Iya. dengan dia. Inisialnya FERDIE. Aduh. Anyway. Aduh, Alvin mah bener. Nah, ini dia. FOMO. Nah, tuh waktu gua kena FOMO tuh, gua pernah kena FOMO. Kemudian ada satu kalimat kecil sih, tapi ngena banget. Karena kan FOMO itu karena membandingkan Iya. kan. Nah, ada satu kalimat bilang begini. Bunga tidak mekar bersamaan. Masing-masing memiliki musimnya. Wah, di situ gua agak mulai tercerahkan gitu loh, Vin. Iya ya itu. Bunga aja nggak mekar tuh semua pada saat yang sama. Semua bunga itu punya keindahannya masing-masing dan punya waktunya masing-masing gitu. Seringkali kita ini indah pada waktunya. Ya biarin aja orang lain indah pada waktunya dia. Iya. Kenapa kita panik? Bayangkan kalau belum waktunya bunga kita mekar seindah itu dan kita paksa cuman karena orang lain sudah mekar duluan. Iya. Apa jadinya gitu? Betul. Nah, itu nggak bisa. Nah di situ itu gue momen kesadaran sih ya, nggak bisa lah. Apalagi pakai waktunya Tuhan ya. Lebih Itu indah dia lagi ya. Itu indah banget. Makanya Dalam waktu Tuhan semua akan indah pada waktunya. Kalau nggak ada Tuhan semua akan indah padahal enggak. boleh. Dahsyat. Aduh, keren. Seru. Iya. Saya tuh pernah main dog show. Waduh. Dulu anjing gue tuh banyak, Vin. Banget. Bukan cuman 3, 4 gitu. Ratusan. Enggak sih, Oh, enggak 30 lah. Tetap banyak. Tetap banyak. Banyak banget dulu. Bahkan dulu setelah establish gitu ya, usaha juga udah mulai tenang, bagus, berkat Tuhan jalan, udah merit, udah apa. Nah itu dia, masuk lagi tuh serangan tuh ya, godaan untuk kehilangan fokus dari Tuhan dan terlalu fokus sama diri sendiri karena FOMO, karena ngelihat orang lain. Wah, waktu itu heboh. Semua orang tuh lagi heboh, itu booming ya, dogi waktu itu. Dan waktu itu sekeliling gue tuh banyak yang main dog show. Wah. Klien-klien tuh ya. Jadi mereka bilang, ikutlah, gini lah, diajarin lah apa. Terus lihat, oh iya juga ya. Wih kalau punya ini, oh bisa begini ya. Oh begini. Terus kemudian cari pembenaran. Selalu tuh, selalu cari pembenaran. Oh ya udah nggak apa-apa, ikutin aja karena nanti ini dari sini bisa keluar uangnya, dari sini. Iya, Padahal apalagi enggak. Jadi dekat dengan klien, biasa kan gitu ya Bisa orang-orang begitu, ya. Orang Dan- begitu. Branding, nanti balik uangnya dan segala macam gitu. Padahal banyak kesulitannya. Dan pernah waktu itu sampai ikut show-nya tuh di luar negeri. Bukan cuma sampai ikut show di luar negeri, campaign. Jadi ada beli anjing gitu ya, campaign-nya di luar negeri. Sampai jadi European Champion dulu. European Champion itu mungkin berapa
berapa negara Eropa gitu, keliling tuh anjing gitu ya. Wah. Gua aja ke Eropa baru sekali 2 kali. Anjing Dia udah keliling udah keliling. hampir ke semua negara di Eropa gitu. Iya. Itu udahannya nyesel sih. Udahannya nyesel banget. Istilah gue sekarang udah bertobat, udah nggak lagi kayak gitu. The pain of regret, katanya gitu. The pain of regret. Rather the pain of discipline or the pain of regret. Yang mana yang mau dipilih gitu kan. Mendingan disiplinkan diri kita, udah nggak usah FOMO gitu ya. Karena pain of regret itu mendingan berhenti karena kita putuskan sendiri, disiplin. Hidupnya mesti begini daripada kemudian penyesalan. Karena waktu itu uang mulai kurang, pekerjaan nggak masuk-masuk, istri melahirkan. Anak kesekian gitu ya. Waktu itu anak keberapa ya? Anak ketiga kelihatannya waktu itu. Apa anak keempat lah, lupa lah pokoknya. Nah, jadi waktu itu mulai aduh itu. Tapi itu telat waktu itu. Jujurnya berhentinya telat sih. Jangan kayak saya dia, jangan. Pokoknya itu tadi. Keren banget tuh. Banyak banget sebenarnya sih yang pingin tanyain, tapi daripada aku yang bertanya, Sonis boleh nanya dong. Kayaknya sudah ada masuk kurang lebih 34.725 pertanyaan. Banyak amat. Jangan disuruh ngulang karena nggak tahu barusan berapa. Mungkin ada yang mau bertanya atau gimana nih? Ini Bapak Chris sepertinya sudah mau bertanya nih. Aku capek kerja, boleh nggak sih resign, tapi tetap mau punya uang dan berproses dalam Kristus? Wah, tuh kok pertanyaannya. Aku capek, aku benar-benar letih, aku mau resign, tapi ya aku mau tetap punya uang. Kayak itu gimana tuh kok? Susah nih pertanyaan. Oke, coba jawab ya. Coba jawab aja. Aduh, gue capek nih. Gue mau resign gitu ya. Kalau boleh jujur, selama masih hidup pasti capek. Pasti kita mengalami kelelahan, pasti. Yang nggak boleh justru terlalu banyak lari, itu nggak boleh. Melarikan diri tuh, ya. Mau fight or flight gitu ya. Ya tergantung waktunya, tapi kalau boleh sih, saya ngelihat nih akhir-akhir ini teman-teman kebanyakan nih flight gitu ya. Iya. Udah pindah aja lah, tinggalin aja lah. Susah. Sering kali mau nggak mau harus coba bertahan. Ya, namanya juga hidup ya, pasti capek ya. Tapi bagaimana kita capek dalam Tuhan? Nah, gimana tuh? Atau gimana tuh pernyataan-pernyataan begitu tuh? If you wanna grow, you must stop to run. Stop running and start growing. Ini yang ngajarin Santo Benedictus. Nah, lagi-lagi nih Santo Benedictus yang ngajarin kita ora et labora. Ini biar buat editor, biasa. Dia bilang dalam kehidupan itu butuh kestabilan. Karena kalau terlalu cepat berpindah-pindah, terlalu cepat lari ke sana ke sini, nggak sempat untuk tertanam. Gue tuh baru pindah rumah belum lama ini, dan ada tanaman dari rumah yang lama, gue pindahin ke rumah yang baru. Dan dia ternyata harus melalui fase layu dulu, harus melalui fase susah untuk bukan lagi berbunga, berdaun aja susah dulu, ranggas dulu ya gitu ya. Nah itu, jadi kalau bayangkan kalau itu tumbuhan gue pindahin tiap tahun gitu. Iya. Jadi ya gitu, nggak sempet dia berakar. Kalau nggak sempet berakar, jangan berharap mau berbunga, Itu apalagi berbuah. Pohon yang sudah besar atau Iya, sudah besar? iya dipindahin. Gitu. Dipindahin. Berarti apalagi yang masih kecil Iya. gitu. Berarti orang-orang yang bahkan sudah hidupnya settle pun pindah-pindah pun Oh, butuh enggak. penyesuaian banget ya? Banget gitu kan. Dan banyak hal yang nggak bisa kita perhitungkan sejujurnya gitu. Iya. Coba deh nurutin kata-katanya Santo Benedictus. Benedictus. Ayo stabilitas gitu ya, stability tertanam, biarkan dalam jangka waktu tertentu begitu ya. Jangan lari-larian gitu. Nah, kemudian kalau dalam kelelahan itu apakah ya udah stop aja, kemudian kita tetap pelayanan? No, pelayanan bukan tempat pelarian, bukan. Iya. Bukan. Karena dalam pelayanan pun ada tantangan, ada kesulitan. Kelelahan yang satu tidak akan kemudian hilang hanya karena berpindah ke tempat yang lain. Jangan-jangan justru malah lebih bertambah gitu. Berat. Kalau bertambah berat, bahkan kemudian membawa luka ke tempat yang lain, tidak bisa maksimal gitu. Kelelahan, kalau menurut saya, itu bukan karena tempat dan keadaan seringkali, bukan. Iya. Tapi karena
kedalaman itu. Ada sesuatu yang salah di dalam. Belum tentu selalu karena keadaan yang di luar, seringkali karena ada yang di dalam. Gitu. Tiba-tiba jadi keinget lagunya. Tuhanlah kekuatan di hidupku. Apa sih itu masih lagunya? Lagunya apa tuh? Ya itulah pokoknya. Siapa sih bikin pertanyaan ini? Sonis, ada pertanyaan lagi nggak nih? Nggak apa-apa lah, tetap melayani pelan-pelan walaupun dalam kelelahan gitu ya. Ada temen tuh pernah ngomong, lagi ngobrol-ngobrol, mulailah gue tuh mau ngomong soal Roh Kudus sama dia, soal Tuhan, mau menginjili dia. Terus dia ngomong, udah nggak usah ngomongin Roh Kudus dulu sama gue lagi nggak kudus katanya. Nanti aja kalau gue udah kudus kita ngomongin Roh Kudus katanya. Dia bilang gitu. Terus ya udah saya agak diam gitu ya. Kemudian mau pergi, teringat sesuatu, terus ngomong sama dia, terus dia kaget. Tiba-tiba Roh Kudus bekerja, dia bilang, iya juga ya, bener juga ya. Bener. Ini katanya, jangan-jangan jangan-jangan dia bilang, gua nggak bisa kudus tanpa Roh Kudus. Dan itu kebenarannya kan. Iya. Jadi makanya kalaupun kelelahan, ya jangan lari dari pelayanan, kemudian nggak melayani, ataupun hal-hal yang seperti itu, enggak. Yang pertama-tama harus dilakukan tetap terbuka sama Roh Tuhan, tetap pergi ke gereja, tetap ekaristi, tetap ngaku dosa. Itu harus, itu wajib ya. Tetap datang ke persekutuan doa, tetap jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Setiap hari Minggu jam 7 malam di basementnya katedral. Pesan sponsor buat PDPK. Masuk. Aduh, kalau yang ini dibalik, kalau di Jakarta bisa ke namanya Project 37. Nah, itu. Ntar ada IG-nya komunitas ya. Nah, itu. Ada komunitasnya tuh. Masuk tuh. Ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mengundang anarki yang lainnya? FOMO itu bukan cuma soal sosial media, tapi juga soal ngerasa ketinggalan hidup, belum nikah, karir biasa aja, dan tabungan tipis. Gimana sih biar iman bisa jadi penggerak, bukan cuma sebagai penghibur? Mungkin kayak Koperdi tadi ya, yang bunga mekar ada musimnya. Langsung jawab gitu. Langsung jawab aja, mungkin jadi host boleh, keren banget. Sini. Sini nggak apa-apa. Sini lah. Sini. Coba diulang lagi. Iya. Aduh, jangan deg-degan dong. FOMO itu bukan cuma soal sosial media, tapi soal ngerasa ketinggalan hidup juga. Belum nikah, karir biasa aja, tabungan tipis. Gimana sih cara iman bukan cuma jadi penggerak, tapi gimana cara iman jadi penggerak bukan cuma sekedar penghiburan? Keren banget pertanyaan ini. Gila, keren banget tuh. Tim saya tuh. Keren banget pertanyaannya. Bagaimana dengan tadi yang apa kita sudah bahas, iman bukan hanya sebagai penghibur, tapi benar-benar menggerakkan. Dalam banget nih. Jawab yang bingung. Pusing. Kalau dunia seringkali bilang hidup adalah perlombaan. Ini yang sering jadi masalah. Berlomba sama apa? Berlomba sama siapa? Gitu. Gereja kita selalu bilang hidup adalah perziarahan. Ya. Untuk kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang bikin tenang. Ini yang bikin kita nyaman. Jadi ukurannya sudah sejauh mana kita ini hidup sungguh-sungguh makin hari makin dekat dengan Tuhan. Jadi bukan soal perlombaan nih gitu ya. Yang ada di dunia. Kalau kita berlomba dengan dunia, hidup kita terus-menerus jadi satu perlombaan kecepatan. Jadi macam kiri kanan yang ini lebih maju, kita harus lebih maju gitu. Garis akhirnya apa sih? Kalau Alkitab sudah bilang, garis akhirnya itu adalah itu istirahat kekal di dalam Tuhan. Itu. Jadi jangan punya mindset seperti itu. Nah, dengan seperti itu, iman kita jaga. Imannya tetap kita jaga. Justru memang hidup kita iman yang di depan. Itu. Iya. Kalau orang bilang kan di atas langit masih ada langit. Kita mau lomba sama si A, ada B muncul. Udah kelar sama B, C muncul. Lomba nggak selesai ya gue ya. Oh iya, bingung ya. Bingung ya. Bingung karena kita beda sih satu dengan yang lain.
terus pada akhirnya menjadi penggeraknya itu iman itu bagaimana nih kok? Yang tadi pertanyaan yang tadi itu. Selain menyadarkan bahwa ya hidup bukan cuma perlombaan tapi bagian imannya itu. Iman itu kalau menurut saya itu salah satunya bagaimana kita bisa mengendalikan suara-suara yang tidak ilahi. Wah, ini berat lagi nih. Balik lagi Di ke dalam sermon diri kayaknya kita. Enggak cuman itu dalam diri kita tuh terlalu banyak suara. Terlalu banyak suara. Sehingga dengan iman kita mendengarkan suara yang paling tepat sih. Jujurnya sih itu. Karena kalau enggak di zaman-zaman sekarang, Vin, aduh, pusing deh gitu. Iman itu harus jadi kompas kita. Iman itu yang kompas tuh. Iman yang membantu kita, bahkan sumber di mana memang kita bisa menjalani kehidupan justru dengan kekuatan. Justru di dalam iman kita beroleh kekuatan, dalam iman kita beroleh kepercayaan diri. Aku percaya diri karena aku percaya Kristus. Sulit banget kalau aku percaya diri karena di usia 25 1 miliar isi rekeningku gitu. Itu semu sih sementara. Sementara. Gitu. Kalau besok ternyata maaf misalnya orang tuanya tiba-tiba sakit dan butuh uangnya 3 miliar, kita pun kebingungan. Iya. Padahal kita pikir 1 miliar sudah satu pencapaian. Tapi kalau kita punya iman, kita tahu aku punya Tuhan yang besar. Wah, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan bantu walaupun kebutuhan terasa demikian. Wah, dan mendengarkan suara Tuhan yang lebih-lebih lagi gitu kayak. Iya, iman jadi kompas buat kita. Ya. Selalu. Tuh, ada katanya tuh di IG tuh, bagaimana cara kita mendengarkan Tuhan dan tahu apa yang Tuhan mau. Kalau kita sendiri menentukan Tuhan mau ngomong apakah kita yang bakal didengar. Wah, kita udah banyak banget ngobrol nih ya. Panjang banget nih kayaknya nih. Wah, di pelayanan, in this economy, dan juga mengenai bagaimana kita hidup kudus walaupun dompet kita kurus. Dimana teman-teman ternyata pelayanan itu dan waktu-waktu kita yang kita punya yang sama 24 jam ini, dan bagaimana kita mengaturnya bukan mengenai timingnya yang bisa kita lihat, tapi bagaimana kita melihat dari perspektif prioritasnya. Nah, dari Ko Ferdi ada mau mungkin 1-2 hal benar-benar untuk menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Panjang banget kita udah bicara ya. Banyak Tapi tadi Alvin tadi terakhir udah kasih 1 kalimat, rasanya itulah kesimpulannya. Tapi kalau bahasa lainnya mungkin kita bisa pakai satu ini ya, power statement. Wah. Power statement. Balik lagi dari Santo Benedictus nih. Saya memang senang banget gitu ya ketika menemukan ora et labora. Ora et labora. Iya, dari Santo Benedictus sampai lagi bukan mulai nulis, sekarang lagi diedit sih oleh redaksi salah satu penerbit begitu, lagi nulis buku Ora et labora, hidup produktif tanpa drama. Hidup produktif tanpa drama. Coba ya itu, semoga nanti bisa jadi berkat gitu. Tapi Ora et labora itu ternyata bukan sekedar berdoa dan bekerja, bukan. Tetapi bukan sesuatu yang terpisah. Saya tulisnya gini, doa memberi arah pada kerja, kerja adalah wujud nyata dari doa. Ulangi lagi. Ulang. Doa memberi arah pada kerja, kerja adalah wujud nyata dari doa. Jadi di dalam ora et labora, disitulah ada wholeness, ada keutuhan. Kita utuh bukan cuma ketika kita sedang berdoa, ataupun kita utuh karena kita bekerja. Tetapi ora et labora itulah keutuhan kita. Santo Ignatius Loyola, nah ini ada salah satu power statement lagi nih, yang katanya ini ditulis oleh Santo Ignatius dari Loyola itu, berdoalah seakan-akan segalanya bergantung pada Tuhan, bekerjalah seakan-akan segalanya bergantung pada dirimu. Nggak boleh kayak tadi dibanding-bandingin, nggak. Kita bekerja, kita berdoa. Dalam doa kita nggak merupakan kerja, dalam kerja pun kita sedang berdoa. Gitu. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Barusan tadi adalah statement penutup dari kita yang sebenarnya aku sudah sampai speechless sekarang mau ngomongnya. Itu yang barusan itu keren banget sih statement itu. Tuhan, ya. Keren banget, apalagi mengenai bukunya. Thank you Ko Ferdi sudah hadir di Kepo kita. Menjawab semua kekepoan kita, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, dan bahkan
memberikan insight-insight baru untuk kita. Sekali lagi, thank you. Thank you, Ko dengan Ferdi. senang hati. Terima kasih banyak. Teman-teman Sonis, thank you untuk sudah watch lah. Jadi speechless kan. Thank you sudah nonton kita, thank you sudah nonton Ko Ferdi, di sini ada aku, ada Alvin sebagai penutup. Ada 1 2 3 pesan sponsor. Teman-teman, Ko Ferdi sebagai nama lengkapnya Ferdi Sutiono SH memiliki buku, ada 2 buku. Yang pertama adalah apa tadi yang pertama? Unfollow the Noise. Unfollow the Noise. Nanti ada linknya di bawah. Aduh, jadi lalu promo. nanti ada juga Menyusul, ada yang kedua. Ora et Labora. Ora et Labora. Hidup Nanti, produktif tanpa drama. hidup produktif tanpa drama. Wah, itu keren banget. Nanti-nantikan bukunya, itu kayaknya keren banget. Aku mau baca sih yang kedua sih. Thank you juga untuk teman-teman sponsor yang sudah mensponsori acara ini. Salah satunya adalah di mana tempat kita tinggal, yaitu Adijaya Hotel yang ada di Kuta. Thank you teman-teman di sini, dan juga untuk semuanya yang mungkin ingin mengikuti, bukan ngikutin ya, jangan jadi stalker ya. Ingin follow IG-nya Ko Ferdi, ada di apa? IG-nya? @ferdi_sutiono. Ada YouTube juga kah? Oh enggak, itu dulu aja. Itu dulu aja ya. Ya, mungkin bisa follow IG-nya Ko Ferdi, dan sekian dari kami. Bye-bye, thank you. Bye.